Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece. Di tempat paling One Piece. Waduh. Akhirnya kita berlayar lagi bersama gua Renofrianus, Kapten Bajak Laut. Segitu doang. Dengan kapal yang baru tentunya. Dengan kapal yang baru. Dan di sebelah gua ada Panda Chill. Nah, itu dia. Akhirnya kita berlayar lagi setelah hiatus. Berapa ya? Sebulan lebih ada? 2 bulan? 2 bulan, itu awal Desember 2 bulan. 2 bulanan hiatus, gua mencari pohon Adam. Karena itu kan jualnya ilegal. Ilegal, hanya ada di Elbaf, susah nyarinya. Betul, setelah membayar 200 juta berry ke replay. Dengan orang dalam ya? Orang dalam. Replay. Akhirnya gue bisa bikin kapal di One Piece Cafe ini dengan nama podcast yang baru. Podcast paling One Piece. Dan Nakama, selamat datang di podcast Sunny Go! Itu dia, ada W-nya. Oh, ada W-nya, oke. Karena Sunny Go yang itu udah dipakai Luffy. Iya. Ini sama kayak ini, Bartolomeo punya Going Luffy. Betul. Dia karena terlalu ngefans sama Luffy, bikin Going Luffy. Berarti kita supporter Luffy ya? Kita terlalu ngefans sama One Piece dan Betul. supporter Luffy, akhirnya bikin kapal yang sama, Sunny Go. Sunny Go dengan Pakai W W, tapi, pakai W, gitu. Dan, aduh, gila gue kangen banget untuk bahas chapter ini. Kita sekarang di One Piece Cafe, depan sudah ada makanan banyak. Ini Makanan nggak biasa, makanannya One Piece banget. makanan One Piece. Makanannya Biasanya kita kalau tapping minum kopi. Ya, Aduh, udah nggak level karena udah terlalu One Piece. Minumnya harus One Piece. kita udah nggak ngopi sekarang. Minuman gua ini Tea Art Boshi. Ini spesialnya Usopp. Oke. Usopp. Ini harusnya mantep ya, gua mau coba dulu. Kalau lu apa? Kalau gue spesialnya Luffy, Straw Hat Apple. Kan gue suka banget apple itu di dia. sini. Kita coba. Nih, Abis minum ini gua langsung pengen ngebohong kayak Usopp. ini minuman official ya? Ini minuman official, jadi kalau Nakama pengen datang juga ke sini nonton kita tapping, Benar. tiap hari Senin bisa datang aja jam 1 jam 2-an. Kita ada di sini untuk tapping dan bisa diskusi bareng. Ini udah ada Nakama juga yang datang di sini di sebelah Ada banyak nih sana. Nakama di sini. Nah, tepuk tangan dong. Nah, itu dia. Bener ya, itu bukan penonton bayaran ya? Bukan penonton bayaran, Bukan. atau beneran. Bolos kerja mau gue. Bolos kerja, mau bolos bongkar. kerja. Gila. Bolos kerja. Ini hari ini bener-bener spesial. Gue memaksakan untuk cepet-cepet berlayar. Karena sebenarnya syaratnya kan si akun podcast yang lama harus minimal 15.000. Iya. Tapi belum mencapai 15.000. Iya. Sudah 9 ribuan. Ya 10 ribuan lah minimal. Tapi ya udahlah karena chapternya udah luar biasa. Karena chapter ini nggak boleh dilewati. Betul, makanya ya udah kita akhirnya memutuskan untuk berlayar. Iya. Panda Koi nggak ikut dulu karena masih muntaber. Buat Benar, kawan. benar. Dan buat kalian yang nonton ini tayangnya tuh di channel YouTube Ternyata Kamu Wibu. Ya. TKW. TKW. Jadi Ternyata akan kamu ibu. tayang di situ juga setiap hari Senin. Pokoknya subscribe aja. Biar apa? Biar kita terus bisa bedah chapter. Bisa berlayar di sini di One Piece Cafe. Bener, Di Senayan bener. Park ya kayak yang mau datang. Bener. Dan makanan juga One Piece banget. Nanti kita sebut makanannya apa sambil bedah chapter ya. Oke. Karena hari ini bener-bener luar biasa ya. Elbaf ini buat gua udah arc epic terbaik sih. Lu gimana, Cil? Gue senang banget karena kalau mau ngomongin sedikit yang kemarin, Elbaf adalah arc yang kita tunggu-tunggu selama puluhan tahun ini. Dan saat Elbaf udah nongol, kita malah bungkus kan kemarin. Jadi setelah 2 bulan kita hiatus, akhirnya nongol lagi dan kita mau bahas Elbaf. Gue nangis denger. Karena ini dadakan banget ya, lu nelpon gue kan semalam. Dia nelpon gue semalam. Besok kita bedah chapter. Wah, Elbaf harus kita bedah. Harus, karena tuntutan Nakama juga terlalu banyak. Iya, di DM udah penuh banget. Benar. Parah. Jadi Nakama langsung saja buka situs yang legal Manga Plus karena Ya. kita akan membedah chapter 1138. 38. Gila. Saya baca. Ini happy sih, ini happy ya. Ya. Kita bener-bener semuanya serba dadakan. Serba dadakan. Sebenarnya nggak dadakan-dadakan banget karena gue udah menyiapkan kapal dari lama, tapi Sudah terkonsep ya sudah sebenarnya terkonsep di sini. Dan One Piece Cafe juga terima kasih sudah menyediakan tempat. Terima Udah- kasih untuk One Piece Cafe. Udah nggak ada podcast paling One Piece selain kita. Ini tempat paling One Piece Udah di Indonesia. Udah nggak ada lagi. Gitu. Tempatnya bener-bener di One Piece Iya. Cafe. Sebenarnya kita pengen berita tapi Kayaknya chapter ini terlalu banyak yang harus dibahas. Betul.
Jadi kayaknya beritanya nanti dulu ya. Nanti dulu, kita akan fokus di chapter 1138 Iya. dengan judul kalau versi bahasa Indonesia Harley. Gue cek bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris Harley. Oh. Kali ini gue lebih suka bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini sesuai dengan komet Halley Oh, yang bener. muncul setiap 72 sampai 80 tahun sekali. Anjir, Comet Halley gue pertama kali tahu di Doraemon. Nah ya, komet Halley. Ingat Bener, gak lo kayaknya. yang chapternya pakai balon udara? Ingat, gue ingat. Gitu, itu. Oh, ini Comet Halley. Kalau Harley Harley. kenapa nggak suka? Kalau Harley ya gue ingatnya merek motor. Bener sih. Harley Davidson ya. Atau ini, host di Vindes. Iya benar. Ada host sport. Harley, ya Harley. benar. Gue lebih suka yang bahasa Indonesia kali ini. Halley. Halley. Dan menariknya lagi, cover story dikasih lihat. Oke, ini kelanjutan ya, berarti masih problematik ya. Wano tuh masih banyak sisa-sisa cecunguk ya di Cecunguk. sini ya. Ternyata dugaan kita selama ini karakter baru terbantahkan. Oke, ternyata karakter lama. Karakter lama yang menyebalkan yaitu Who's Who. Gua suka ini kenapa? Karena di chapter ini membahas lore-nya Nika kan. Betul. Pertama kali nama itu muncul Dari si mulut dia. kampret Dari ini. mulut dia. Dari flashback dia waktu dia masih jadi Tahanan di Impel Down ya? betul. dia Dia anggota world government dong dulu dong. Oh. Yang nge-escort Nika. Tapi dia sempat ditahan nggak sih? Seingat gue Kayaknya sempat sempat ditahan. ditahan. Kayaknya sempat ditahan deh. Nah pas ditahan dia baru denger desas-desus Bisa Nika. sesus. Dia nyeritain ke Jinbe yang mereka saat itu lagi berantem ya. Lagi berantem. Sebenarnya kenapa tidak ketebak sama banyak nakama? Karena memang lore Nika ini adalah cerita yang memang hanya ada di One Piece ya. Hanya ada di One Piece. Hanya Jadi ada di dari One kemarin Piece. kita tebak-tebak sulit banget. Lore ini dari mana? Ternyata eksklusif. Eksklusif hanya di Oda One Piece. bikin untuk di dunia One Piece. Jadi Nika itu Tuhannya Bener. di One Piece. Nah yang menariknya adalah cover story ini. Ya. Gila. Cover story-nya ini Who's Who. Ini lore Nika pertama kali diceritakan oleh dia. Benar. Ini di dalam markasnya Husu ya, yang Ya. bentuknya Husu. Ada tanduknya dan ada topengnya dia. Iya. Meskipun waktu itu gue sempet protes karena kok buru-buru banget. Ya, Pertama kali muncul sama Who's Who, terus tiba-tiba muncul Nika juga Betul. di Wano. betul. Oda Ternyata, ngeset pinter. iya, ternyata memang kata Oda ini memang harus hati-hati dimasukinnya. Iya. Dugaan kita semua salah. Lu Salah. pernah menduga Momonosuke Gua menduga Momonosuke ngeprank. ngeprank, Mm-mm. tapi ternyata Ternyata beneran penjahat. Beneran penjahat ya. rencananya Penjahat. apa dia kira-kira ya di Mm-mm. sini ya? Tapi kalau kita lihat dari cover story ini, terlihat bahwa anak buahnya tuh masih banyak ya. Iya. Masih banyak ya. Dia masih punya geisha. Masih. Dia masih punya yang cowok-cowok ini ya, yang tapi menurut gua tukang nih- culik sama segala macam. Menurut gue ini geisha-nya ini yang diculik. Yang diculik. Yang Oke. anggota utama dia pakai topeng. Oke, berarti yang geisha-geisha ini terpaksa ya? Terpaksa. Bekerja di bawah dia. Makanya mukanya Proses pada lemes. penculikan. Mukanya pada lemes. Iya, Gitu. betul. Ini gue nggak tahu gimana cara ngalahinnya dan lu pernah bikin teori juga di Iya. Instagram lu ya? Yang mana tuh? Yang Yamato memang harus di... Oh iya, Yamato harus stay. Jadi menurut lu dia nggak akan gabung ke Topi Jerami? Enggak, karena Yamato akan ikut perang terakhir. Karena ini udah mau tamat. Jadi Yamato percuma cuma ikut ke Love Tale. Oh, iya, Dia nggak iya. keliling dunia dong, kasihan. Gue masih berharap Yamato gabung ya, soalnya gue udah ngosongin Tato. Iya. Ini kalau nggak ada anjir, lowong banget gue udah pede banget. Udah Bener-bener. satu lagi nakama, tapi kita lihat saja di selanjutnya. Oke, kita buka halaman pertama. Oke. Gila. Wah, Loki langsung ya. Langsung dikasih Loki. Halaman pertama Loki. Ini gue mau sambil makan ya. Iya ya. Ini gue makan menu paling One Piece yaitu Seeking Salmon Tartar. Itu dia, enak banget nih kayaknya nih. Silakan Cancil dibaca. Bentar, siapa yang motong Sea Kings? Hah? Siapa yang motong Sea Kings ini untuk lu makan? Blue Gory. Oke, Blue Gory ya. Blue Gory kan benar. tugasnya dia motong Seeking di Betul. Impel Down. Harusnya itu buat kuis tadi. Oh iya. Buat kuis, siapa yang motong? Nanti nextnya kita akan bikin giveaway mungkin. Ya. Yang datang dapat menu makanan Betul, atau apa. betul. Sementara kita begini dulu lah. Ya. Loki sudah babak belur. Ya. Nah, ini tampak samping ya Loki ya. Ini topinya mirip Loki yang ada di beberapa universe ya. Di dunia perkartunan, pop culture ya. Oh iya, kalau di Iya. Marvel kan Loki-nya kayak gini. Mirip seperti ini ya Benar, topinya ya, gitu. Nah, kalau semakin kesini, gue mau nanya sama lo nih, karakter Loki ini villain, Hah? hero, anti-hero, netral, atau apa nih? Karena di sini gue lihat komitmennya lumayan kuat, idealisnya lumayan kuat, udah dipaksa, udah disiksa, masih tidak bergeming, tidak mau ikut si para penjahat ini ya. Dia kayaknya anti-hero sih. Anti-hero ya. Mm-mm. Jadi benar-benar fokus sama tujuannya sendiri. Tapi pada akhirnya dia
akan beralliance sama Luffy. Ternyata menurut gue ya. Betul. Karena banyak kesamaan ketika kita lihat di chapter sebelumnya. Zoro itu dulu disangka penjahat. Loki pun sama. Dan pertama kali munculnya sama-sama di salib. Sama-sama disalib. Gitu. Jadi menurut gue. Dan dugaan Luffy selalu tepat. Iya. Gitu ya. Konflik kecilnya akan di Shanks nih. Dia akan hajar Shanks, Luffy enggak. Ya. Tapi ya sebenarnya kayak Luffy sama Kid sama Law aja. Pada akhirnya Luffy akan membawa semua ras untuk perang. Karena ingat kata Mihawk, Luffy punya kemampuan yang paling berbahaya yaitu bisa ngajak orang sekitarnya untuk menjadi kawan, menjadi aliansi. Menurut lu Mihawk bisa ada ini nggak? Tahu sesuatu nggak? Iya. Sama perang akhir? Menurut gue ada lore di balik Mihawk juga. Karena Shanks ada lore-nya nih ternyata. Kayaknya Mihawk ada lore-nya juga. Yang ada hubungannya dengan Final War mungkin. Dan mohon maaf ya, Mihawk tuh masih top tier pendekar pedang terkuat. Karena udah dikonfirmasi Oda, dia adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Kalau itu nggak bisa dibantah ya. Bisa dibantah. Itu terkonfirmasi. Meskipun ada si Gorosei botak, Venus Zuro. Ya. Yang tiap ngeluarin pedang, pala lu PA gitu. Tapi itu juga agak ngeri karena ukurannya berbeda ya. Beda, ukurannya raksasa, enggak raksasa sih, tapi lebih besar dibanding Mihawk atau pendekar pedang lainnya lah. Betul, ini kita bahas halaman pertama. Loki menduga wajahnya itu mirip sama Shanks. Si sosok Samrock ini ya. Iya. Pasti lu punya hubungan dekat dengan bajak laut itu kan, si rambut merah. Kata si Gunko, dasar lancang. Itu bukan hal yang lu harus tahu. Betul. Gila, Gunko ini ngerendahin manusia banget ya. Tipikal Tenryubito banget. Iya. Memang benar, tapi bagaimana seorang bajak laut ternama memiliki wajah yang mirip dengan seseorang Celestial Dragon, Tenryubito. Seharusnya itu kutub yang berlawanan. Wajar kalau lu penasaran. Logikanya gitu, logikanya gitu, Loki. benar. Logikanya gitu. Ternyata banyak yang menduga ini cloning Figarland Garling, cloningnya Shanks. Iya, betul. Gue selalu menganggap ini saudara kembar dan memang harusnya saudara kembar ya. Saudara kembar. Dan bukan sesuatu yang dibuat-buat sih menurut gue, karena plantingnya tuh udah jauh kalau ini. Betul. Lagi pula soal twins, triplets, quartet, quintuplets itu di One Piece tuh lumrah. Sanji ada. Ada itu juga mermaid. Yang si Yonka. Terus Lola dan itu Lola dan terus siapa lagi ya, yang adik kakak tuh banyak banget ya. Banyak. Di One Piece tuh yang kembar 3, kembar 4, kembar 5 tuh ini banget lumrah. Jadi ya. menurut gua ketika di reveal ini kembarannya Shanks bukan sesuatu yang Oda malas gambar atau malas juga. Iya. Bahkan dia sudah dimunculin, ini masih dugaan ya. Yang pertama kali ketemu di Gorosei waktu itu. Iya. Harusnya dia ya. Harusnya dia. Mungkin dia ngomongin bajak lautnya Shanks atau Kaido atau siapapun. Tapi itu sudah pasti Samrock. Betul. Kayaknya ya. Kayaknya. Dilihat dari perbedaan visual yang ada pada Shanks dan Samrock ya. Betul. Antara mereka berdua gitu. Dan ternyata dia adalah adik kembarnya. Yang terpisah. Anjir, ini sinetron sih. Dia terpisah terus masuk ke dalam peti harta karunnya Roger ya. Betul. Untung terpisah ya. Iya. Nah yang menarik adalah informasi soal Shanks ternyata pernah kembali ke Marijoa. Ini gokil sih buat gue. Ini gokil. Tapi Shanks menolak untuk jadi Tenryubito. Iya. Dia terlalu cinta dengan bajak laut. Iya. Menurut lu kapan dia kembali ke Marijoa? Mungkin nggak jauh dari kematian Roger ya. Nah, feeling gue juga. Kayaknya udah cukup lama ya. Terjadinya tuh sudah beberapa tahun silam. Itu jadi bukan sesuatu yang baru terjadi belum lama ini. Enggak. Sepertinya udah lama. Kalau menurut lu gimana? Kayaknya pas dia dikasih tau faktanya sama Roger, kan dia nangis tuh. Iya. Kayaknya fakta tentang lu Tenryubito. Oke. Dia mungkin langsung menuju ke sana, tapi memutuskan untuk gua nggak mau jadi Tenryubito. Iya. Ya kayak Sabo aja. Betul. Sabo udah memutuskan untuk pergi dari keluarga kerajaan ya udah. Karena udah terlalu tahu dunia atas tuh busuk. Iya, benar. Menjijikan ya. Kalau menurut gua sih dari lama ya. Iya, kalau menurut dari kalian lama. gimana nakamat tulisnya di kolom komentar. Tapi menarik ya, dia pernah ke Marijoa loh. Iya sih. Itu cukup something yang pengen gue lihat sih. Benar. Tapi kita juga nggak bisa nyalain Shanks ya, karena dia punya hubungan darah dengan Garling. Iya. Jadi kayak emang mau nemuin bokap yang ya meskipun nggak hidup bareng apa segala macam, tapi masih lumrah lah ya. Pengen tahu mungkin kejelasan atau latar belakang atau apalah segala macam. Tapi yang menarik pas dia nggak mau harusnya ditahan dong. Harusnya ditahan. Tapi dia malah dibebasin. Ini yang keren dari Shanks, karena Shanks sejak awal nongol sampai sekarang tuh kayak nggak bisa ada yang ngelarang ini Iya. tuh gitu loh. Iya, Dia iya. kayak punya privilege sendiri gitu kan, yang ngebebasin dia untuk
bergerak bebas, bahkan di Marijoa ya. Iya. Logikanya benar ditahan. Berarti ada kemungkinan juga memang kalau yang muncul di Marijoa kemarin tuh Seng sebenarnya. Ada juga. Ada juga, masih ada kemungkinan. Kalau menurut kalian gimana terus di komen aja. Kita tunggu konfirmasi Oda aja ya, resminya ya. Nah, Loki tuh fokusnya nggak ke yang baiknya, fokusnya ke kembali. Dia tetap fokus, oh ternyata Seng sempat pengen balik. Iya. Padahal bukan itu ya, Loki selalu menduga. Dan dia akhirnya menjadi benci, lucu karena kedua kakak beradik ini dibenci oleh. Betul. Awas kalian akan tahu apa yang terjadi. Mm-mm. Begitu rantai ini lepas, aku sudah menyaksikan akhir hidup para sahabatku. Ini keren Loki bisa ngeliat ya. Iya. Lalu dia tutup matanya. Benar-benar. Ini apa? Observation Haki? Observation kayaknya. Iya, oke. Kalau Haki kan nggak perlu boy Iya. ya. Dan yang jelas di sini dia menunjukkan karakteristik pendendam ya. Pendendam. Dia mau membalas dendam sahabat-sahabatnya nih. Iya, berarti dia juga tipikal care sama nakamanya. Oke. Teman-temannya. Mm-mm. Karena ini bukan menurut One Piece sih, di Hunter x Hunter, kalau kata Gon, hunter yang baik itu adalah hunter yang dicintai hewan. Kayak di sini juga karakter baik tuh Di sini karakternya dicintai hewan. dicintai hewan sih. Makanya Luffy gampang berteman dengan hewan. Iya. Ini kasihan sih. Pada hancur semua. Dia akan memikul tanggung jawab untuk membalaskan dendam mereka. Menurut gua Loki jadi pendendam adalah karena dia salah menduga cerita nikah sih. Dia udah terpaku pada satu hal. Iya. Interpretasi yang nikah itu menghancurkan, bukan berdamai. Ya. Jadinya dia fokus, gua harus ngancurin semuanya. Betul. Kayaknya ya. Iya. Sam Rock merasa, lu ngancem gue, anjir. Komandan sebaiknya jangan terhasut oleh orang semacam ini. Lu bener, jangan sampai mengotori tangan gue sendiri. Anjir, ini yang selalu gue duga. Dulu gue selalu menduga Shanks itu pedangnya makan buah iblis. Sampai sekarang gue masih berpegang teguh dengan itu. Apalagi dengan konsep pedangnya yang Griffon ya. Iya. Jadi kayaknya mungkin banget untuk buah iblis. Mihawk dulu diduga juga gitu, apalagi si Kokutonya ya. Don Creek ngomong kan, dia pasti memakan buah iblis. Iya. Karena nggak mungkin. Bisa jadi pedang yang makan. Iya. Tapi sejauh ini belum dikasih lihat. Iya. Dan si Sam Rock, anjir, pedang pertama yang makan buah iblis adalah si ini. Si Spandam. Pedang buah iblis biasa, gajah. Fangfrit. Cerberus dikeluarin. Gila. Oke. Dengan debutnya Cerberus di Shamrock ini mematahkan teori banyak sekali para Iya. nakama ya kan, Iya. bahwa Kurohige pemakan buah Cerberus. Lu ini makan, sudah Dodori. tetot ya, sudah tetot. Enggak. Tetot, nggak ada. Tapi gue masih percaya kalau memang Kurohige itu punya jiwanya banyak aja. Lebih dari satu jiwanya. Lebih dari satu dengan cara Gue juga percaya itu. tubuh adiknya Oh, atau tubuh kakaknya. adiknya. Kan di novel Oke. S dibilangin dia Iya, punya saudara cewek kan. Benar. Makanya dia bisa makan. Atau secara fisiologis mungkin jantungnya 2 atau berapa, Iya, 3 iya. ya. Ya Benar. mungkin jantung adiknya atau apa gitu. Banyak yang menduga kepalanya 3 di Cerberus, tapi bukan ya. Sudah muncul di sini Iya. kalau Cerberus buah iblisnya dimakan oleh pedangnya Sam Rock. Oke. Meskipun belum diketahui gimana cara perpindahan buah iblis ke senjata ya. Iya. Berarti so far yang canon kalau nggak salah, ini koreksi gue ya kalau gue salah. Ada 5 ya benda mati yang sudah terafiliasi dengan buah iblis. Apa aja tuh? Pertama kan Fangfrit ya, Iya. Spandam. Gue sempat makan anak kamu. Terus si Shamrock ini dengan Cerberusnya ya. Terus Lasso apa meriam ya? Meriam. Lasso meriam. Terus rakunnya Sukiyaki itu apa? Gucci ya? Gucci. Satu lagi apa ya? Oh, Caesar Clown. Ini Smiley 5 ya. Smiley Koreksi itu- gua kalau salah kalau ada lagi atau. Smiley itu racun yang makan buah iblis ya. Iya, model axolotl. Iya. 5 sejauh ini ya. Sejauh ini 5 ya. Kalau kalian ada informasi lain tulis di kolom komentar. Iya. Ini gokil Tapi sih. ternyata keren ya, benda mati yang punya kemampuan itu nggak aneh. Nggak aneh. Karena pertama debutnya Spandam, kita kayak kocak banget Nah, gitu. debut pertama Mr. Four dong. Oh, Mr. Four, Lasso ya? Lasso, Iya, iya. Lasso. Iya, kocak gitu kan. Kocak. Karena temanya saat itu Usopp sama, sama Chopper ya. Fangfrit pun buat gue kocak sih. Kocak, bentuknya gajah lucu gitu. Iya. Ini langsung Cerberus. Si Rakun itu juga kocak. Iya. Smiley doang, karena serem ngejar. Sebenarnya pun lucu sih sebenarnya bentuknya. Lucu bentuknya, tapi kayak ngejar mematikan ya kan. Ini bener-bener Cerberus. Ini Anjir, serem. Ini Berarti baru pertama kali ini ya, yang Iya. keren banget gitu baru pertama kali ini. gila. Benda apa-apaan mereka ini bener-bener anjing neraka ya. Dan kerennya, ini kalau dikasih lihat pedangnya tuh jadi bisa 3 kan. Gila ya, maksud gue bisa memanfaatkan dari 1 pedang jadi 3 pedang. Terus yang menarik adalah mereka kan mau pergi nih, si Gunko nih. Iya. Gunko mau pergi, Iya. di scramble,
dibuang Cerberusnya di bawah. Dia bisa membuang. kayak dilepas gitu ya. Dilepas aja nih, tek, Lucu gitu. banget. Anjir, Lucu. dilepas. Nah, jadi gue lupa waktu Fang Fred itu bentuk ikatannya seperti apa. Tapi kalau si Shamrock ini bentuknya kayak ini ya, kayak awan hitam yang awakening gitu Iya, ya. Jadi kayak talinya tuh arwahnya dari yang lingkaran asap hitam itu ya, manjang nih Pak saat Karena dia mungkin dia dilempar. hewan mistis. Iya betul, mungkin karena itu. Kalau Fang Fred kayaknya bener-bener kayak buntutnya itu nempel di pedang ya. gue Iya, lupa, ya kan? semuanya nempel lah. Nempel ya. Iya. Kalau ini lebih ke ya makhluk mitologi ya, Bener. jadinya ada itunya, ada awan hitamnya, terus dia terkoneksi nih. Benar. Ini dia mau cabut Gunko kan, ini ngeluarin panahnya sudah diburung juga ternyata. Iya. Ini menurut lo dia waktu eksekusinya Ace dia apa bukan? Sorry. Cobra. Bisa jadi dia jadinya. Iya sih, feeling gue ya. Sama gini, kan Igaram tuh selalu nebak sesuatu yang akan terjadi sama Vivi di masa datang ya. Kemarin kan katanya dia bilang kayak gini, gimana kalau nanti ada burung raksasa menculik kamu? Morgan orang mikirnya ya, jangan-jangan bukan Morgan, karena Morgan bukan menculik, tapi nyelamatin Vivi sebenarnya kan. Jangan-jangan nanti Gunko yang nyulik. Oh karena ini berbentuk burung. Bisa bikin burung ya kan, kayak Deidara ya, bisa Iya. bikin burung ya. Gue lebih suka Morgan sih kalau gue. Lebih suka Morgan. Lebih suka Morgan. Tapi Morgan konsepnya sebenarnya melindungi. Tapi kan diculik. Iya tetap diculik benar. diculik kalau menurut Kayaknya gue dia ya. deh yang bunuh Cobra deh. Kayak dia ya. Iya. Kayaknya Holy Knight ada di Ada situ di tuh. situ. Kayaknya logikanya Holy Knights tuh harus standby Ya. 24 jam untuk melindungi, ya kalau bisa ada di sekitar ruangan-ruangan Betul. Gorosei sama ya, harusnya sih. Harusnya. Mm-mm. Nah, ini udah turun tiga-tiganya. Ini beda banget sama Cerberus di Thriller Bark ya. Beda. Karena ada berubah tuh lagi. Mm-mm. Anjir. Imposter. Imposter. Karena Berubah imposter. Guk Kong. gitu. Iya benar, dari suara tadi Suara. ya. Kembalilah. Ini apa sih maksudnya kalau di Yang mana tuh? kembalilah ini? Kan Yang dia- dari Scramble ya. Iya. Scramble mana tuh tadi? yang pas dia ngeluarin kembalilah. Mm-mm. Oh, dia abis ngeluarin itu diambil lagi pedang ya. Balik lagi. Dia cuma ngeliat arwahnya doang ya. Iya. Nah, dia naik ke atas ini terus si Shamrock bilang, "Lu kalau masih bertahan, lu datangnya sesuka lo, bunuh gua bersedia ngadepin lu kapan aja." Iya. Ini kayak hint kalau memang Loki kan selamat ya. Oh ya, jadi kembalinya tuh narik badan. Yang dibilang Oh. kembali tuh badannya doang. Nah, palanya yang lepas tuh, Oh, badannya. iya. Jadi lihat tuh, ada badannya tuh. Bener. Iya, tadinya gue juga bingung. Ternyata cuma badannya maksudnya Iya, yang suruh iya. kembali. Tapi Badannya. kayak kepalanya tuh kayak dikasih. Oh iya, ini palanya doang, bener. Kepalanya tuh kayak dikasih kebebasan gitu loh, Iya. ya kan, untuk menyerang. Gila ya, ini double spread yang bener saja. Dia terbang, palanya masih ada. Kalau sampai tertusuk benda itu, gue pun bakal sialan dasar Celestial Dragon keparat, Iya, anjir. benar. Wah, ini panel mantap sih. Benar-benar. Ini tusuknya deep banget sih. Langsung gelap gitu Loki-nya loh anjir. Ini ngeri banget. Ngeri sih, ini. Gue nggak ngerti nih konsepnya gimana, warnanya tuh jadi kayak gini. Buat gue salah satu yang paling ngeri panel ini. Ditusuk 3 pedang loh. Di tengah. Ini kayak tapi nggak kena jantung ya. Iya. Di lambung sama di hati sama di atas dada tuh. Betul. Dan ini ada konsep yang apa namanya? Kalung gear yang muter itu kayak One Yudo-nya Iya. ini ya, siapa namanya? Black Maria ya. Black Maria. Dengan api juga. Kalau di sini api hitam ya. Dan perhatikan nakama, pedangnya bukan pedang Kokuto ya. Bukan ternyata. Mihawk ngeliat ini, Bukan. elah masih cupu lo. Iya, betul. Gila. Tapi Mihawk ngecat nggak? Anjir. Takutnya Mihawk ngecat ya, ngecat hitam sendiri. Sepertinya akan sulit untuk membuat mereka tunduk. Bagaimana kalau kita tangkap anak-anak anjir. emang. Wah, Beda dia banget ya. mau Nyulik anak-anak. nyulik anak-anak dulu pertama. Panggil 1 orang lagi. Wah, siapa nih? Cowok apa cewek? Gue cowok sih Cowok. yang make itu sih. Topeng kambing. Kambing. Kayaknya ya. Iya. Gila, Holy Knight akan nambah 1 lagi. Satu lagi bakal keluar nih. Gila. Sudah sampai di situ, halaman selanjutnya kita dibawa ke Kastil Kastil Elbaf. Auros. Auros lagi. Mm-mm. Di sini Luffy menganggap kalau itu bukan Shanks. Luffy itu kayak kita yang percaya Shanks itu nggak jahat. Sedangkan raksasa ini kayak orang-orang yang anggap kalau Shanks itu jahat. Karena mereka menyaksikan. Iya. Meskipun mereka nggak tahu apakah itu sama atau beda. Betul. Mereka menyaksikan. Di sini bilang enggak, gue mirip, nggak mungkin gue salah lihat. Tapi Luffy kayak Shanks tuh keren anjir. Jangan-jangan tuh orang yang niru karena mirip. Karena Luffy tahu di konsep di dunia One Piece, di dunianya banyak peniru gitu. Iya. Contohnya si Bonchan, terus siapa lagi yang bisa niru? Ada Oh tapi dia belum Katarina Devon belum ya? Katarin Devan belum? Udah jadi Absalom.
Maksudnya dia belum melihat. Oh, belum ngeliat ya, belum ketemu ya. Apalagi Luffy ngelihat fake-nya mereka aja menganggap itu. Iya. Menganggap itu benar-benar Benar. teman-temannya yang Betul. si Demaro Black. Betul. Jadi Luffy tetap fokus. Tapi Zoro seperti biasa. Tapi Luffy waktu ngeliat Duval ngerasa mirip Sanji gak? Cuma mirip doang. Mirip doang ya, nggak sampai sama Nggak. gitu ya. Si Zoro tuh tetap berharap kalau dia tetap fokus jagain kaptennya. Karena tahu nih orang bego nih. Makanya dia bilang, ini rambut merah kan memang kayak Alba baru-baru ini. Jadi bukan hal yang aneh kalau masih berkeliaran. Benar, tetap lumrah ya. Tetap Kalau lumrah. misalkan ternyata itu Shanks. Ya. Tapi Luffy kayak, lu cerita kalian betul, itu bukan Shanks. Karena Shanks tuh ceria dan gak suka menindas. Jadi mustahil dia akan melakukan tindakan pengecut gini. Iya. Sepertinya kamu percayanya ya. Iyalah, lu kalau Melmer, anjing Molimer lagi. Belmer. Molimer, di bahasa Indonesia Molimer juga. Iya. Sama bahasa Inggris Molimer juga. Menurut Luffy, ya kalau orangnya baik, jangan dijudge baik jahat dulu. Karena memang lu gak kenal dia gitu. Betul. Terus ada satu hal yang unik di sini, ini meyakinkan kita lagi. Sebenarnya kita juga udah yakin sih bahwa Luffy tuh peduli banget sama Nami ya. Iya. Dia sangat peduli banget sama Nami. Kalau para nakama ingat saat Nojiko curhat tentang Belmer, Iya. Luffy tuh tidur sebenarnya. Iya. Tapi di sini tahu bahwa Belmer itu benar-benar bermakna untuk Tapi dia nyari Nami. info juga. Nyari info dan dia ya sayang sama nakamanya, sayang sama Nami karena Nami benar-benar mau Lu makan apa itu? dijaga. Nah iya kayak gue juga jadi lapar nih gara-gara lu ngemil mulu. Gua makan truffle fries ya. Sini. Cobalah, enak kan tuh. Mantap. Ya kita sambil bener-bener podcast sambil makan. Iya benar-benar. Gila, biasanya cuman minum doang, sekarang belum makan. Travel mantep ya? Mantap. Coba cobain dong. Makanan khas One Piece. Mantap. Hmm, Ini menu ala carte yang udah bisa lo beli, jadi kalau ke cafe One Piece, benar-benar. nggak cuma bisa beli yang menu set, bisa beli menu satu-satuan kayak gini. Ini Gitu. diproduksinya di Barati apa di mana ya? Kebetulan yang masak Zeff, karena Sanji fokus di itu, jadi ada Zeff dan Ada ya? Benar. ada Patty, Ada Patty. ada Karna di situ. Sama kualitasnya karena Sanji Benar. belajar dari mereka. Benar. Betul ya kan? Lanjut kita baca. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Kan ditanyakan, ini saudara kandungnya. Hmm. Saudara Sengs kalau bener pasti orangnya baik. Ya. Luffy itu masih positif kalau karena Sengs baik. Hmm. Pasti- Saudaranya pasti baik. Belum tentu. Padahal dia udah pernah ngeliat Sanji baik, saudaranya kayak anjing. Betul. Jadi harusnya dia nggak usah positif-positif amat lah Luffy. Maksud gua nggak semua yang saudara orangnya baik tuh punya saudara baik. Karena pada kenyataannya di negara kita pun bahkan kita semua pasti punya saudara yang kayak anjing. Pasti ada. Yang kayak Cerberus. Pasti ada aja. Ada orang, makanya banyak orang-orang gak akur sama keluarga kan. Karena Iya. apa gitu. Nggak bisa disalin juga ya, karena memang ada sosok yang sejahat itu gitu Iya, kan, iya, ngeselin iya. itu. Gitu. Nah yang menarik adalah ketika Luffy bilang, gua gak pernah dengar cerita soal keluarganya. Apalagi setahu gua, dia jadi bajak laut sejak masih kecil. Dia menganggap Roger dan Rayleigh itu keluarganya sendiri. Ya, Semua anggota kecuali Buggy. Dia masih kesel ya. ini lucu. Pas lagi ngomong kayak gitu, sosok misterius di Elbap yang siluet dikasih lihat. Ini mengkoneksikan benang merah ya. Gila. Karena Oda biasanya gitu, kayak kemarin lagi ngomongin, kalian ingat waktu Vegapunk podcast? Iya. Itu kan diomongin ancient weapon apa segala macam. Iya. Itu tuh sesuai sama narasinya. Semua terkoneksi. Poseidon ada itu, Iya, iya, ya kan iya. kayak lagi Vivi itu kayak lagi ngomongin masa lalu kayak gitu kan. Ini saat ngomongin Roger Pirates, saat ngomongin keluarga Shanks di kapal, ini ada si pria yang menggunakan kasahet ya. Betul. Ya, Dan topi ini kasar. pria yang sama dengan yang cerita sama Crocus. Ya. Sekarang poinnya adalah dia akrab sama Crocus. Dia akrab sama Crocus. Kalau dia Shiki, kayaknya nggak akan seakrab itu. Enggak seakrab itu, enggak masuk. Scooper Gaban, dah. Karena rambutnya juga beda panjangnya. Kalau Shiki itu panjang banget. Panjang banget segini. Ini, udah, lu gak usah. Udahlah gaban dah, gaban. Di panjang-panjang ini Gaban dah. Udah, ini gaban. Tapi kalau bukan, ya kadang kecek. Iya. Karena ya nggak apa-apa lah ya, karena kasahat juga diproduksi banyak. Gondrong siapa aja boleh ya. Kalau Sebenarnya- ternyata ini bukan Gaban dan Shiki. Anjing. Tapi sekarang jadi ini, yang kocak adalah orang-orang yang beranggapan kalau Scooper Gaban itu cuma figuran. Gila. Dia nggak akan muncul lagi. No. Banyak banget tuh yang kayak gitu. No, dia orang ketiga. Dan di One Piece itu konsep hierarki itu sangat lumrah. Iya. Jadi kayak bahkan kayak si Chibukai dikeluarin satu persatu, Supernova dikeluarin satu persatu. Ini juga Roger Pirates juga dikeluarin loh satu persatu. Dan menurut gua Gaban harus muncul
yang makin menguat adalah ketika dia nikah sama Ripley. Ya. Sebenarnya nama Gaban sendiri kan, lu inget kan istilah segede Gaban? Itu bukan bahasa Betawi. Bukan, betul. Itu karena emang ada Gaban yang gede. Gaban Jepang kan? Gaban Jepang yang besar. Gaban Jepang. Makanya lu segede Gaban. Lu bener-bener dapet istri segede Gaban. Gede banget istrinya, anaknya juga gede banget. Anaknya gede banget. Anjir. Gue harap kalau ini Gaban, gue harap dia penjaga Road Poneglyph terakhir sih ya. Karena kayaknya kalau Roger Pirates untuk jadi kuncen-kuncen gitu kayak masuk akal ya. Nah sekarang pertanyaan gue, dia ngapain ke Krokus waktu itu ya? Ngobrol santai aja, atau nyari informasi soal Luffy? Bisa jadi nyari informasi tentang Luffy sih. Bajak laut yang kayak Roger gitu-gitu. Iya, bisa jadi. Bentar, betul, masuk akal. Saat lo bilang informasi tentang Luffy, Elbaf itu terisolasi dari berita. Iya. Jadi dia harus keluar dari Untuk Elbaf. nyari informasi. Karena dia itu jadi warlock Elbaf. Selama mungkin menikahi Ripley, jadi susah dapat informasi kan. Kalau menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar. Jadi mungkin nyari informasi tentang Luffy. Sekarang kita langsung ke tempatnya Frankie. Ini tur pohon Adam ya. Ya. Jewel Tree Anjir, Adam ternyata Tour. semua yang ada di sini tuh pohon Adam. Gila, sebatangnya aja bisa 200 juta. Ini gila banget. Jadi ternyata sebenarnya nggak terbatas ya sumber dayanya. Cuma memang tidak boleh dipindahkan dari situ kan. Berarti kapal-kapal Elbaf tuh kayu Adam semua. Betul. Great Eric. Sama kapalnya, itu apa namanya? Siapa? Kapalnya Hajarudin. Lupa gue namanya. Ya itulah pokoknya lah ya. Lupa. Great Eric namanya. Great Eric bukannya Sengs ya? kapalnya bukan Sengs. Si Dori Brogi. Oh, Dori Brogi ya, Great Eric ya. Hajarudin apa ya? Apa Gue ya? ingetnya kapal yang terbang Sval yang kemarin. Iya, apa belum di reveal ya? Coba. Belum deh, kayaknya gua namanya agak lupa gue. nama, Namanya agak lupa. Tulis di kolom komentar. Nah, Jadi kalau soal kuantitas sebenarnya banyak ya, Iya. sebenarnya nggak terbatas. Cuma mungkin cara transportnya itu sulit gitu kan, dan ini mungkin disucikan atau apa ya, nanti kita baca di sini ya. Benar. Jadi kayak nggak asal boleh pindahkan kayu ini gitu. di sini Ripley pengen bisnis pohon, tapi nggak boleh karena memang menurut Frankie kan itu pohon bahaya. Makanya Frankie pun beli di market gelap. Gue Yeah. penasaran tuh, siapa yang berhasil ngambil itu tuh. Berarti ada raksasa yang kayak anjing juga tuh. Kan selalu kayak gitu, di tiap kubu selalu ada yang muka dua, selalu ada yang nyelundupin, Harganya selalu ada yang double agent. Harga se-1000 Sunny aja 200 juta loh, kayunya doang. Ya, Belum jadi kapal ya, Betul. kayunya doang. Gila. Jika Ran menyelupkan pohon ini ke tahun bahasa raksasa kan diomelin, oke. Pohon ini istimewa itu, wah ini mural apaan nih? Coretan- Bentar, ini diangkat kayak ini Iya, ya. kayak bintang figur. Anjir. Kayak action figure diangkat sama Ripley. Coretan anak yang dibuat anak-anak zaman dulu, terukir di kulit pohon dan berubah menjadi batu. Oh anjir. Karena dinilai sangat berharga, kami pun menganggapnya sebagai peninggalan sejarah. Coret-coretan, Ya. katanya gambar itu dibuat sekitar 900 sampai 800 tahun yang lalu. Dan pas Benar, dengan periode abad kekosongan. Benar, berarti timeline-nya fits. Ya. Masuk saat Void Century. Betul. Yang di kepala Frankie langsung gue pengen kasih ke Robin ah. Nah iya dong, pasti si empuknya Void Century, Robin. Dan menariknya adalah Frankie, ini aneh karena di sini cuma bukan raksasa doang, ada Iya. banyak suku. Karena logikanya gitu, kalau misalkan lo lihat mural di suatu tempat, mural yang berhubungan sama artefak lah ya, bukan mural biasa, mural yang berhubungan dengan artefak itu, biasanya catatan sejarah itu hanya menceritakan warlock. Jadi kayak lu tuh bercocok tanamnya apa, lu tuh huntingnya apa, hewannya ya kan, masyarakat lu rajanya pakai baju apa. Iya. Sedangkan di sini rasanya berbeda. Bener. Logika dong, makanya kayak Frankie bingung ya kan. Sini ada duyung, Ada terus duyung. ada kayak emet, terus ada suku Ming juga di sini. Iya, nih ya lihat aja kalau duyung kayak gini kan kayak beda banget sama Elbaf ya, sama Bener. raksasa Elbaf. Terus yang robot ini ya beda banget lah. Karena menurut sejarah yang kami ketahui, sekalipun peperangan antara berbagai bangsa sering terjadi, namun ini menarik nih, persekutuan di antara mereka nggak pernah terjadi. Jadi sepanjang sejarah di dunia One Piece, semua ras bersatu tuh tidak pernah bisa, tidak pernah ada. Iya. Gila, gue jadi inget Big Mom. Big Mom Iya. ingin tuh semua ras nyatu di totolen ya, tapi Big Mom pun nggak berhasil. Oke, bahasa Indonesianya persekutuan ya? Iya, Oh, iya, bahasa iya. Inggrisnya agak beda nih. Apa? Gue nggak belum cek yang bahasa Jepang. Yang bahasa Inggrisnya cultural exchange. Ya tukar budaya. Oh. Beda ya. Kayaknya masuk aliansi sih. Aliansi. Iya ya. Iya. Tapi kalau cuma tukar budaya kayaknya kurang ya. Gue lebih suka ras sih. Iya, gue lebih suka bahasa Indonesia nih yang ini.
Karena itu kami menyimpulkan bahwa ini coretan mimpi anak-anak di zaman dulu. Ini juga poin menarik karena gue jadi inget mimpinya Luffy dan Roger kayak mimpi anak-anak. Mimpi anak-anak. Betul. Jadi besar kemungkinan mimpinya mereka Roger, Luffy itu adalah pesta terbesar dengan semua ras. Bisa. Gue pengen semua teman-teman gue kumpul lagi gitu. Iya, gabung semua. Karena itu disebut mimpi anak-anak. Iya. Tapi yang bikin nangis juga ini sih. Berarti menyatukan ras itu kan mengharukan juga kan. Betul. Cuma yang agak anehnya dari mimpi anak-anak di sini adalah karena ini kan seperti perang ya gambarnya ya. Jadi kayak maksud anak-anak mimpi perang sih gitu. Kalau untuk aliansinya ya kayak pengen bareng-bareng pengen bersama. Mimpi anak-anak Tapi ini perang, ini serem loh kalau ini. Ini anaknya psikopat kali ya atau yang demen perang. Perpustakaan burung hantu. Ini yang disebut dengan Hale ya. Bener. Gede banget terlihat kuno. Debunya. Ini debunya juga kayak badai pasir ya. Iya. Ini adalah naskah yang menjadi dasar terciptanya berbagai macam mitos dan kisah di Elbaf. Namun, interpretasinya beda-beda. Ya. Tergantung orang yang bacanya. Nah, kitab Heli ini Gambarnya simbol kitabnya seperti ini ya, seperti matahari ya, seperti simbol-simbol yang ada di dunia One Piece ya. Alabasta, Fishman, Kuma, Gereja Kuma, Jaya, Skypiea, Wano juga begitu. banyak ya? Zoo, banyak. Apa namanya? Iya Wano, si keluarga Bulan Sabit juga ada simbol seperti itu. Nah terus lanjut Cil. Jadi udah mulai dibuka dan itu artinya. Ini menarik sih. Ini menjelaskan. Jadi buku Heli ini terkoneksi sama gambar mural itu ya. Iya. Jadi gue suka penggambaran Oda memisahkan antara Franky dengan Robin. Tadi juga kecewa kenapa Franky yang ada di gambar mural itu yang di depan. Tapi ternyata porsinya Robin tuh harus menjelaskan secara tekstual. Iya kan? Jadi si Franky itu mau melihat secara visual, si Robin menjelaskan secara tekstual. Bener. Apa yang tertuang dalam situ gitu. Dan interpretasinya tuh ada 3 kan. Seperti yang dibilang sama si Jorol kemarin ya. Penghancur, pejuang tawa, dan pembebas. Kalau buat gua, semua simbol itu adalah nikah. Nikah itu menghancurkan untuk membebaskan sehingga membuat orang-orang tertawa. Menurut gua ya. Tapi karena seiring berjalannya waktu jadi sangka ada 3, padahal sama. Betul. Makanya kayak Fishman Island benar-benar dihancurin sama Luffy nanti. Betul. Tapi untuk membebaskan. Kayaknya emang kita nggak bisa menyalahkan para makhluk yang ada di sini ya. Karena kalau udah ratusan tahun, lumrah untuk terpecah ininya ya. Jadi kalau kayak 3 threads itu sebenarnya satu sosok, karena udah terhempas ratusan tahun, orang jadi mikir kayak, ini bukan orang yang sama ini, gitu kan. Robin bilang, gue boleh baca nggak? Boleh katanya, ini masih pada pesta ya. Pesta pada joget nikah semua loh. Iya. Joget nikah anjir. Tentu saja. Kisah ini terbagi 3 bab. Dunia ketiga yang menceritakan tentang dunia saat ini. Dunia ketiga itu adalah dunia saat ini, kayak semacam ramalannya Madame Shirley ya. Iya. Juga tentang hal yang akan terjadi setelah ini. Meski legenda tentang nikah adalah hal yang tersebar di seluruh dunia secara diam-diam, namun kesamaan mereka adalah munculnya itu dengan irama dungdut dada. Iya. Dan diem-diem ya, ini tadi yang irama kita nikah. bahas di awal. Gue baca ya, ini serem sih. Gua puluhan tahun baca One Piece, merinding sering, tapi tidak pernah semerinding ketika gue baca ini. Ini buat gue, kita kayak dikasih lihat sejarah. Gue percaya, karena apa? Karena akhirnya lu start podcast lagi. Tadinya kita udah hiatus 2 bulan. Karena ya pasti karena panel ini gue yakin. Dunia pertama, the first world. Di dalam bumi terdapat api membara. Umat manusia. Kita baca ya, gila. Kita baca. Ini panel terbaik sejauh ini. Dari sepanjang double spread. Ini the best. Gambarnya sih lucu ya. Gambarnya doodle. Tapi karena kita tahu isinya, jadinya serem. Wah, dak dik duk der. Ini wah, gila. Dunia pertama. Di dalam bumi terdapat api membara. Umat manusia tunduk oleh ketamakan dan dengan lancangnya meraih sang matahari terlarang. Forbidden Sun bahasa Inggris. Forbidden Sun. Para budak memohon dan sang dewa matahari muncul. Dewa tanah murka bersama dengan ular api neraka
mereka pun menyelimuti dunia dengan kematian dan kegelapan. Iya. Hingga tak dapat dijumpa kembali. Anjir. Merinding gue bacanya. Gila, ngeri banget. Ular api neraka, kita bahas dunia pertama dulu. Iya. Ini menurut gue terkoneksi dengan ular merah darah yang disebutin Dorian Broglie. Iya. Kayaknya memang kita menunggu-nunggu ular merah darah itu ya. Iya. Kemungkinan ini red line. Gue juga percayanya itu red line. Red line pada masanya ya. Betul. Kalau itu red line berarti ular yang setipe itu bisa jadi dimakan sama King Harold ya, bener ya? Iya, King Harold. Makanya dia bilang nggak bisa, kan kita pernah bahas ya. Kenapa King Harold nggak berani, kenapa Dorian Broglie nggak berani ngelawan itu? Karena buahnya dimakan King Harold. Dan Loki menyangka itu buah Nika. Iya. Sehingga sekarang buahnya ada di Loki, kayaknya sih. Tapi gila ya, banyak yang bilang ini dragon juga. Lu gimana? Harusnya sih red line ya, harusnya Red line. ular merah darah. Tapi Ini kayaknya membatasi dunia biar nggak bebas lagi. iya, Kayak murung. ini pembatas dunia, benar. Ini pengekang. Kalau ngeliat visualnya, soalnya uniknya itu ada 5 simbol X. 5 simbol X itu mirip tatonya dragon. Total Iya. X itu ada 5 gitu kan. Dan karena buah iblis dragon belum di-reveal ya, jadi orang-orang jadi berspekulasi Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi harusnya masuknya ke ular Kalau merah gua- darah ya. ular Kalau gue merah ngeliat darah. ini kayak red line. Red line. Ini kayak pintu masuk per pulau. Iya. Lu lihat nggak sih ini awan-awannya kayak menggambarkan batasan laut Calm Belt. Iya. Calm Beltnya Iya. di sini gitu. Ada jalurnya ya. Ada jalurnya. Ada jalurnya, benar. Jadi kayaknya sih red line ya, Iya, kayaknya iya. ya. Hmm. Kita akan bahas gambaran nanti ya. Benar. Dunia kedua, hembusan napas muncul di tengah kehampaan. Iya. Dewa hutan melepas para iblis, sedangkan sang matahari hanya terus menyebar api peperangan. Manusia bulan setengah bermimpi, Hmm. manusia bulan bermimpi, Hmm. umat manusia pun membunuh matahari lalu menjadi dewa. Oh. Dewa laut mengamuk hingga tak dapat dijumpa kembali. Oke. Dunia ketiga, dunia saat ini. Ada yang hilang di tengah kekacauan. Hmm. Bayang-bayang penuh penderitaan mengingatkan akan hari perjanjian. Setelah mendengar suara bulan terbelah, sang dewa matahari akan menari tertawa lalu menghantar pada penghujung riwayat dunia. Matahari pun akan datang kembali, fajar yang baru menyingsing, hingga kelak mereka akan dapat dijumpa kembali. Oke, akhirnya bertemu kembali ya. Jadi kayaknya poin utamanya sebenarnya ada di bait terakhir di tiap Iya. bagian ya, di tiap bagian. Yang pertama tidak akan bisa bertemu ya kan? Iya. Yang kedua juga tidak bisa bertemu. Yang pertama tuh karena kalah ya Kalah. berarti ya. Ini kayaknya nih pertama itu si Sangat Nika yang real Yang real. kalah. Hmm. Sangat Nika jual boy darah kedua dibunuh. Dibunuh, makanya tidak bisa bertemu. Yang terakhir seperti return ya, Return. dalam bentuk yang baru. Bener. Mungkin Luffy ya, Luffy. mungkin Luffy. Makanya bisa bertemu nantinya ya. Iya. Kita bahasnya sedikit-sedikit dulu ya, kayak Dunia- dari sosok Sangatnya dulu Iya. gitu, baru nanti dari visual-visualnya. Ini halaman terakhir ya Nakama. Jadi terima kasih sudah membahas chapter ini. Sekarang kita akan membahas detail dari gambarnya. Kita akan pakai gambar ini kali ya. Iya, biar lebih ini ya, Nih. biar lebih Ini gampang, lebih print biar sama lebih cancil jelas. ya. Kita pegang sebelah ini, Cil. Biar lebih jelas. Nih. Dunia pertama. Ini kalau dilihat dari sini, kayaknya memang dunia pertama itu kan dibilang kan teknologi zaman dulu ada teknologi paling mutakhir. Paling mutakhir itu lebih maju, bahkan teknologi Vegapunk yang sudah lebih maju daripada teknologi kita saat ini masih kalah 500 tahun ya kalau nggak Bener. salah ya, masih kalah sama teknologi yang dulu, zaman dulu. Kayaknya memang ini tuh era yang Mutakhir, terlalu mutakhir. maju, terlalu maju. Saking majunya, manusia tamat kayak merasa gue pengen terus-terusan ilmu sampai akhirnya dia menyentuh matahari terlarang. Ah, itu ya, itu kan kayak Menghancurkan. betul, itu adalah konsep yang kita sering dengar Iya. bahwa lu jangan terlalu dekat sama matahari, Iya. nanti lu terbakar. Bener. Gitu. Ada yang bilang konsepnya mirip konsep dunia sekarang juga gitu. Loh. Iya. Sejarah atau yang ada di kitab-kitab zaman sekarang adalah sebenarnya sebuah sejarah yang ada di masa lalu. Dunia tuh akan hancur dan kembali terus. Nanti nih dunia ini hancur balik lagi. Disangka nih runtuhan kita nih kayak runtuhan Senayan Park apa. Iya tuh runtuhan, oh zaman dulu Iya. teknologinya mantep gitu. Iya, iya. Kayaknya ya. Berulang ya. Nah ini menurut lu apa nih yang ngasih cahaya-cahaya ini? Menurut gue itu karena ini di sini ada slave ya kan Iya. berdoa ya. Jadi mereka tuh berharap sampai si Nika itu akhirnya keluar. Oh ini ngumpulin ini buat ngancurin sesuatu yang dianggap jahat ya? Iya. Mereka tuh berharap berdoa ya di sini Iya, iya, iya. pray. Di sini pray akhirnya Sun God yang awal. Ini kayaknya Iya. the original lore of Iya. Sun God Nika ya kayaknya ya. Ini bener-bener Nika real Nika Nika ya? real, ya benar Nika real. Nah ini kok ini juga mirip ini deh. Ini Mirip mirip yang ada dimakan Karibou. yang dimakan Karibo juga sama ini.
siluet thriller bark yang ada matanya yang kita lihat manusia. Karena tingginya kan tinggi ya, hitam, terus mengeluarkan asap. Jadi kayak mungkin kabut di thriller bark itu kayak kabut bekas. Lah berarti ini menurut makhluk hidup? Bukan makhluk hidup, pabrik. Oh, tapi kan kayak makhluk hidup. Ada matanya ya, kayak ada matanya ya gitu. Cuma maksudnya siluetnya mirip, tinggi, besar, dan kayak diliputi sama kabut-kabut. Kalau di sini kan kayak asap pabrik ya, kayak asap pabrik. Di situ mungkin thriller bark tercipta Florian Triangle tuh dari polusi masa lalu gitu mungkin. Ini bisa jadi juga budak-budak yang dipaksa untuk mengumpulkan energi Mother Flame. Betul. Untuk memberikan ke sumber yang sebelahnya, ini dunia kedua nih. Ini kayaknya sama nih. Benar, berarti perbudakan sudah terjadi zaman dahulu ya. Benar. Zaman dahulu di original Nika yang pertama tuh sudah terjadi perbudakan di sini nih. Kalau kita lihat ini kayak Zunesa ya bentuknya. Zunesa, dan ini Noah Ark ya. Ada Noah Ark. Kapal perjanjian. Dengan makhluk-makhluk yang diselamatkan. Iya. Makhluk-makhluk yang diselamatkan. Oh ya, di sini juga mungkin kalau kita tadi mikir sebagai budak, ini masuk ya karena kayak dipaksa untuk bekerja atau orang-orang yang berdoa untuk kedatangan Nika. Tapi angkanya juga cocok sama 19 Iya, kerajaan. Kalau satu yang tidak di situ berarti di sini Lily ya. Kalau misalkan ini konsepnya 19, 20-nya Lily. Banyak berpikir ini sama. Menurut gua dia bukan yang sama. Entah Lily atau Joy Boy. Kayaknya sih Lily. Iya. Karena dia kayak memimpin Zunesa dan memimpin semua ini di sini. Yes. Sedangkan ini orang yang nyerang nih, ini Uranus nih feeling gua. Iya, Uranus ini mirip sama Ark Maximnya Enel ya. Ini Uranus. Uranus ya, dia ini menyerang ini ya. Ini kalau di sini petirnya tuh ke arah pohon Adam ya. Iya, pohon Adam dan Zunesa dan lain-lain. Zunesa, ke arah mungkin ke arah mereka ini ya. Ini iblis pohon ya, apa iblis laut ya? Iblis Forest God. Nah, kalau di sini. Kalau menurut gua Forest God itu adalah pohon buah iblis. Pohon buah iblis. Dia menyebarkan iblis. Benar. Dalam bentuk buah. Betul. Nah, makanya di sini masuk akal nih, mana ya? Setelah Forest God konsepnya menciptakan buah iblis, kan di sini kan jadi marah ya. Lihat deh, Sun and became God and the sea God storm. Jadi itu dewa laut tuh jadi marah. Masuk akal kalau buah iblis itu tercipta dari pohon buah iblis Forest God. Jadi kan yang melemahkan apa? Laut kan? Laut. Yang laut. Jadinya buah iblis lemah sama laut karena dewa laut murka sama dewa laut. Tim sama sih feeling gua. Ya. Makanya yang melemahkan buah iblis adalah laut. Laut, betul. Jadi ini masuk nih konsep Forest God sama Sea God ini ya. Selanjutnya ini dunia saat ini. Iya. Ini kayak gambaran masa depan di dunia One Piece. Ini kayaknya bulan nih tadi udah bahas. Oh, bulan. Ini bulan. Agak naikin gambarnya. Ini nih tim sama nih feeling gue nih. Iya, yang lagi megang Mother Flame ya. Iya. Terus ini Tenryubito. Ini mungkin Tenryubito, mungkin juga World Government ya. Mungkin juga Marine ya, mungkin ya. Pokoknya ini ada di kubunya mereka. Banyak yang mengira ini tuh Labun atau paus-paus yang mirip Labun. Kalau gue pribadi, gue menganggap ini adalah Pluton. Paus ini Pluton kenapa? Gue selalu ngomong bahkan di Romance Stone juga. Labun itu adalah foreshadow-nya Pluton. Krokus bikin Labun jadi kapal. Iya. Karena memang kayaknya Pluton bentuknya kapal ikan paus. Benar. Apalagi di siluet yang waktu itu tuh, yang ada 3 senjata. Kan gue bilang kok bentuknya kayak paus ya. Iya. Kayaknya memang ini Pluton bentuk kapalnya tuh kapal paus. Karena paus. waktu itu yang waktu Ancient Weapon ada ke-spill dikit bentuknya agak mirip seperti ini ya. Makanya ada orang di atasnya. Iya, ada naik. Ini ada Lunarian, King. Iya. Ini ada Emmet kayaknya ya. Robot masa depan. Kayak Franky nih. Ini menurut gue Franky nih. Iya, benar. Tapi ini juga ada simbol air. Kayaknya Dewa ini hujan. menurut gue dia hujan dan menyimbolkan banjir bandang. Karena ini kan akan tenggelam lagi kan? Akan tenggelam lagi. Mungkin kayak mereka akan selamat dengan si Pluton ini atau apapun ini yang dengan bentuk seperti lambung ya. Ini sulong kayak ini. Sulong sih kayaknya Ming ya. Ming yang sudah awakening ya. Ming sudah awakening. Ini Loki nih. Kalau di masa depan berarti ini sekarang Loki. Karena kalau di masa lalu Horse. Iya, karena ini kan profesi. Ini tuh ramalan. Ramalan berarti yang akan depan berarti ini harusnya keturunan Ancient Giant ya Loki ya harusnya. Berarti senjata dia tombak ya? Tombak. Di sini ada kerajaan Alabasta atau ya sejenisnya. Alabasta. Ini Wano. Wano banget ya. Ini ada rambut kayak samurai. Iya, ini Raizo nih. Iya, Raizo. Raizo. Ya ini aliansinya lah ya. Ini kayaknya lebih gede sendiri Buccaneer ya kayaknya ya. Ini kan manusianya kecil. Ini mungkin ini long leg nih, ini long arm, long neck gitu-gitu ya. Ini Tontata ya, dwarf ya. Ini Ming. Ini Mermaid Princess ya. Kalau ini udah lahir berarti Sulawesi ya, Poseidon. Ini si raksasa Giant. Ini raksasa biasa ya. Ini suku Giant yang sekarang. Iya. Ini berarti ini Im Sama udah megang Mother Flame. Sama ini. Kalau lu lihat ini energi yang sama kayak di gambar pertama loh. Mirip yang ini. Balik.
Nih. Kebalik. Kebalik. Balik. Nih mirip. Iya. Ini di sini benar. juga ada loh. Di sini juga ada energi yang ada di bulan. Berarti- Ini kayaknya iya benar, Uranus. Berarti di sini oh ini Uranus. Sekarang Uranus ada di dia ya. Ini kan yang pertama. Iya. Ini kan beda. Saat itu Beda. kan, Makanya ini entah- energi nih. Ini energi Iya, menurut kayaknya gua. memang saat ini Uranus digambarkan dipegang oleh M sama. Kepemilikannya. M sama, lu lihat kayak gini. Ini kayak Umi Bozu ya. Iya. Gila. Lu bayangin, ini nikah sekarang, Luffy. Dia butuh shield and sword. Zoro dan Sanji. Gila. Karena kalau kita lihat juga start offensive Zoro tuh memang keren banget. Keren. Dan start defensifnya Sanji tuh juga keren banget. Iya. Iya. Ini harusnya Sanji bukan Jinbe ya. Sanji sih. Sama yang menarik Ini nih. Jinbe, kalau bukan Kaido ini Oh, Jinbe. 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 Sebenarnya yang menarik adalah ini. Banyak yang berteori Pluton itu adalah Frankie. Karena Frankie ada di sini sebagai part of mural. Iya, dia ikut menyaksikan mural di depannya seperti menutupi sesuatu gitu ya. Karena Frankie ketika masa depannya berubah jadi kapal. Seperti Jadi yang kapal. Cancil bilang, dia jadi Pluton. Tapi kalau buat gue pribadi, enggak. Menurut gue, dia tetap akan jadi robot ini nih. Oh, menurut gua Frankie nggak jadi Pluton. Jadi kapal Frankie kan? bikin kapal, masukin Pluton di dalam kapalnya yang terakhir, yang kapal raksasa, kapal induk itu, kapal induk. Iya. Nah banyak yang berpikir Frankie akan jadi Pluton. Menurut gua enggak, Pluton ya Pluton aja. Menurut gua Frankie akan bergabung di Emmet. Dia kayak join bareng gitu. Kayak General Frankie-nya jadi versi Emmet yang terbaru ya. Iya, gitu. Versi Emmet terbaru. Dan inilah chapter hari ini. Gila, buat gua ini panel paling powerful dari semuanya. Ini bener-bener terlihat kacau. Oh, ini banyak nakama sudah datang di sini. Seru nih, seru. Banyak Seru. nakama. Gila, nakama ini apa dari yang menarik lagi soal ini? Sebelum kita tutup ya. Iya. Kayaknya ada titipan pertanyaan juga dari Oh, iya. beberapa. Gua akan bahas juga beberapa pertanyaan yang ada di Iya, Instagram ada titipan. Kita cek. Ini ada pertanyaan titipan. Oi. Kan dari penjelasan di mural itu kan dari first word sampai Iya. third word itu merupakan siklus ramalan kejadian dunia ya. Iya. Nah, jadi kira-kira abad kekosongan juga ada nggak di mural ini? Gitu pertanyaannya. Oh, abad kekosongan. Iya, yang benar kan Void Century kan tidak tergambarkan ya dan harus diungkap sama Robin ya dengan poneglyph Iya. yang kita harus lengkapin yang ada cukup banyak itu ya. Sebenarnya ini kan dibuat ketika masa abad kekosongan. Iya, tapi menurut lu benar-benar ini yang terjadi ataukah ini hanya Menurut ada Kalau sorry ya, Iya. kalau menurut gua abad kekosongan adalah abad yang developmentnya pemerintahan dunia yang ditutupi dengan hati-hati. ya. Sejarahnya itu apa sebenarnya? Apakah sejarah ini, sejarah yang tengah nih, abad Iya. kekosongannya adalah sejarah yang, kalau buat gua sejarah kekosongan itu adalah yang ini, yang di tengah nih, yang ada Lily Iya. atau Joy Boy di sini. Abad kekosongan adalah abadnya Joy Boy. Buat gua, Ya, berarti tergambar di sini ya? Tergambar. Ini pertanyaannya tergambar nggak di mural? Tergambar. Gitu, tergambar. Noah Ark Hmm. dan ya ini ada malaikat dari Iya. Skypiea segala macam. Menurut gua abad kekosongan tergambar ini, Tergambar ya? eranya Joy Boy. Ya, tapi mungkin kenyataannya tidak sesimpel ini karena Robin harus memecahkan Iya, kan? iya, Ya, iya, Cuma iya, mungkin iya. kalau tergambar menurut lo ya? Tergambar menurut gua. Saat tergambar. yang masa ini yang ada di tengah ini ya? Benar. Benar. Ada lagi pertanyaan? Ini gua udah bahas juga di Instagram. Banyak yang pengen bahas apa nih? Ya. Mau bahas apa? Bahas Zoro ngemis pedangnya Samrock, anjir. Senjata Samrock enggak, itu tadi udah enggak. dibahas. Iya. Eh, Zoro nggak bakal ngemis. Kapan pedangnya saya itu kemarin enggak. Jawa tadi udah dibahas juga. Iya. Harus bahas mural udah, kupas tuntas mural udah. Iya. Ya kebanyakan sama lah, ular naga, pedang terbang, Iya. Samrock Cerberus. Kebanyakan sama dan menurut gua abad kekosongan itu adalah abad eranya Joy Boy yang dan mungkin Frankie nutupin sesuatu ya. Sebenarnya yang menarik adalah Dewa Hutan sih. Dewa Hutan. Siapakah Dewa Hutan yang Pada akhirnya memproduksi Reinkarnasi. buah iblis itu ya. makanya orang-orang yang nge-skip Skypiea ada Dewa Hutan, Dewa Sayang Hujan. Itu udah disebutnya dari awal dan Gila. itu bukan sesuatu yang langsung dadakan ya. Enggak. Udah Gila, sudah planning dari lama. plantingnya bener dari awal Skypiea bisa disebut beberapa basis fondasi One Piece ya. Sekarang terakhir sebelum kita bahas, kenapa Roger ketawa? Roger ketawa apakah gara-gara ngelihat mural ini, sungguh cerita yang lucu, atau ada mural lain di tempat One Piece? Feeling gua ada mural sejenis di tempat lain yang menggambarkan cerita juga. Ya.
Dia ketawa karena memang anjir. Ternyata emang bukan era gua untuk nyelamatin ini. Gua bukan orang terpilih untuk membebaskan semua orang atau menyatukan semua orang. Jadi lebih kayak ironis, gue udah nyampe sini. Ironis. Gitu ya, gue ironis nih nyampe sini. Ternyata bukan gue orang yang Ternyata terpilih. bukan gua orangnya. Oke. Kalau gue mikirnya sesuatu hal yang sepele. Iya. Pada apa? akhirnya kayak terciptanya problem ini masih ada lagi nih yang lebih simpelnya. Oh itu. Iya apa gitu, misalnya Im sama kenapa sama si yang Ya. Sanggar pertama Oh, itu yang sepele gitu lah pokoknya. Ambil sempaknya lah. Iya, misalnya sepele, sempaknya misalkan. Kalau Gitu. itu bisa, tapi kalau menurut gua itu dan itu sih. Karena Roger merasa apa ya misteri dunia sebenarnya tuh. Ternyata sepele itu dan bukan dia yang harus menuntaskan itu. Yes. Dia merasa anjir bukan gua lagi. Iya. Ya udahlah, gimana lagi? Tapi makin ini ya, makin setelah sampai ke chapter 1138 ini, kalau ini terbukti gaban ya, berarti emang Roger Crew itu sebenarnya udah tahu semua ya. Udah tahu semua. Jadi kemarin Rally juga mau ngasih tahu Robin, akhirnya Robin nggak jadi deh, gue cari tahu sendiri gitu kan. Sekarang bajak laut golnya Roger memang menuntun orang yang tepat untuk menemukan One Piece dan membebaskan dunia ini dari semuanya. Membebaskan Red Line. Ya, Membebaskan dunia jadi benar-benar dunia seutuhnya Yes. yang bisa dilalui semua orang tanpa harus repot-repot ada red line Betul. dan segala macam. betul. Menghilangkan rasisme dan itulah mimpi terakhir Roger dan Luffy mungkin Iya, ya. iya. Hah, itu dia nakama Benar bedah banget. chapter hari ini luar biasa. Minggu depan tidak libur. Semoga minggu depan bisa bedah chapter lagi. Ya udah, Udah, terima ya, kasih Mat. semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga. Gua Iya. Reno Frianus. Gue Pandacil. Pamit nakama, kalau kalian punya teori atau apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat One Piece Cafe yang sudah menyediakan tempat untuk Gila, jadi makanannya. base camp kita. Base campnya buat para nakama yang pengen datang nonton. Boleh banget. Boleh banget kesini gratis hari Senin. Dan rencananya Jumat juga akan ada. Karena di sini banyak nakama yang nemenin kita. Iya, Kita nggak banyak berdua nakama. doang ya di sini. Ini meskipun siang, kita nggak berdua doang. Iya, Ya. rame. Jadi Rame. kalau kalian mau datang, bisa datang aja gratis tapi jajan bayar sendiri. Datangnya ke One Piece Cafe Senayan Park. Kalau gitu gue Reno Frianus. Gue Pandacil. Pamit nakama, thank you semuanya, bye.